Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek instalasi Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Iben Masud, NIM saya 152505723. Oke, kita masuk ke tahap paling awal. Sebelum melakukan eksekusi gimana cara instalasi Linux ya, awal-awal saya akan memberitahu gimana cara mendapatkan file-file yang diperlukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap instalasi. Oke, jadi kelompok kami akan menggunakan Ubuntu server. Jadi pertama-tama kita perlu mencari dulu namanya ISO Ubuntu server. Nah, muncul paling atas, kalian bisa klik. Lalu di dalam sini ada versinya teman-teman, yaitu Ubuntu 26.04 LTS. Nah, jadi Ubuntu ini ada beberapa macam teman-teman. Pertama, dia ada versi desktop, alias kalau kalian nanti install tampilannya itu tampilan desktop. Lalu ada server. Di sini adalah saat kalian install dan masuk ke dalam Ubuntunya itu tampilannya hanya terminal. Lalu di sini ada WSL. WSL itu dia terinstall di dalam Windows kita dalam bentuk terminal atau command line-nya doang. Contohnya dikoneksikan ke dalam command prompt, dan di command prompt kita ada namanya Ubuntu lewat WSL. Jadi WSL ini kayak semacam command line ya. Nah, lalu di sini kalian bisa langsung aja download untuk Ubuntunya. Ini nanti akan kalian download itu bentuk ISO-nya teman-teman. Jadi setelah kalian download, kita klik, terus di sini kalian download CLI. Nah, kalian bisa langsung close saja formnya. Nah, di sini kalian download ISO-nya. Karena saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi teman-teman. Lalu setelah kita udah download ISO-nya, selanjutnya adalah download tools bantuannya, gimana caranya kita bisa install. Kita menggunakan namanya VirtualBox Machine, atau bisa disingkat dengan FM. Nah, kita bisa masuk aja ke dalam sini, bisa langsung ini tampilan halaman berandanya, bisa langsung klik download aja teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa pilih, ada beberapa tipe. Karena kita installnya dari Windows, maka kita pilih yang Windows host. Tapi kalau misalnya kalian installnya dari macOS atau Linux atau Solaris, buat install VirtualBox ya kalian bisa sesuaikan dengan OS kalian masing-masing teman-teman. Nah, ini saya tinggal klik aja, otomatis ke download VirtualBox mesinnya. Nah, karena saya sudah download juga, jadi saya skip di bagian sininya teman-teman. Oke, jadi seperti itu yang kita perlukan. Bahan-bahannya cukup dua itu, ISO dan VirtualBox mesinnya. Jika sudah, kita bisa masuk ke tahap instalasinya. Seperti apa tahap instalasinya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk pada bagian instalasi VM. Ketika VirtualBox-nya sudah terdownload, kemudian kita install VM-nya, kita setup VM-nya. Sini ada VM name-nya, kita beri nama server Ubuntu. Kemudian setelah itu kita masukkan file ISO Ubuntu yang sudah kita download tadi. Kita masukkan ini, klik open, dan kemudian kita setup username dan passwordnya ya. Username-nya bebas mau pakai apa, passwordnya juga sama. Yang penting kita ingat saat nanti pas proses instalasi Ubuntunya.
Nah, di sini ada hostname-nya, kita beri nama Ubuntu. Nah, dan di sini ada spesifik virtual hardware-nya. Base memorinya kita memakai 2048 MB, dan CPU-nya kita setting ke 1 CPU saja. Kemudian setelah itu di sini ada spesifik virtual hard disk-nya. Disk size-nya kita setting ke 25 GB. Ketika semuanya sudah tersetup, klik tombol finish, maka Ubuntu yang sudah kita setting tadi akan ke running dengan otomatis dan akan masuk ke bagian instalasi Ubuntu-nya. Kalau udah selesai, biasanya sistem bakal minta restart. Pas restart, di layar emang bakal munculin banyak teks jalan gitu. Diamin aja, tinggal tunggu. Ini proses booting biasa karena Ubuntu-nya lagi jalanin layanan sistem di latar belakang. Terus gimana kalau ada tulisan error atau warning pas lagi loading selama teksnya masih terus jalan dan gak nge-freeze atau berhenti total dalam waktu yang lama? Biarin aja. Ubuntu Server emang biasa nampilin log internal atau peringatan soal hardware virtual, tapi itu nggak masalah. Proses loadingnya selesai kalau teksnya udah berhenti dan munculin prompt login. Di sini kita tinggal masukin username dan password yang dibikin pas instalasi. Pas ngetik password di terminal, layarnya emang bakal kelihatan kosong atau nggak muncul karakter atau bintang. Ketik aja terus enter. Begitu masuk, kita udah siap lanjut ke langkah berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Mintroline dengan NIM 15250952. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan cara menginstal 2 perangkat lunak penting yang sangat sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, yaitu MySQL sebagai sistem manajemen basis data dan PHP sebagai bahasa pemrograman server side. Dan keduanya ini akan kita pasang di atas sistem operasi Linux berbasis Ubuntu. Dan seluruh proses akan dilakukan melalui terminal menggunakan baris perintah. Kita langsung saja di bagian pertama ada instalasi MySQL. Langkah pertama di sini ada update package list. Dan sebelum menginstal software apapun di Linux, kita wajib memperbarui daftar paket terlebih dahulu, dan ini akan memastikan kita mendapat versi terbaru dari repositori resmi. Dan perintah yang kita masukkan di sini adalah sudo apt update dan sudo apt upgrade strip y. Nah, perintah sudo berarti kita menjalankan ini sebagai administrator. Apt update memperbarui daftar paket, dan apt upgrade strip y menginstal pembaruan yang tersedia secara otomatis. Lanjut langkah kedua ada install MySQL Server. Nah, sekarang kita akan menginstal MySQL Server. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang paling populer dan banyak digunakan di bidang industri. Kita masukkan perintah pada terminal, yaitu sudo apt install MySQL strip server strip y. Nah, proses ini akan mengunduh dan menginstal MySQL beserta semua dependensinya secara otomatis, dan kita tinggal tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, kita cek status MySQL untuk memastikan sudah berjalan atau belum. Nah, dan jika muncul tulisan aktif atau running berwarna hijau, artinya MySQL sudah berhasil terinstall dan sedang berjalan. Lanjut langkah ketiga ada amankan MySQL. MySQL menyediakan skrip bawaan bernama MySQL_secure_installation untuk mengonfigurasi keamanan dasar, dan sangat disarankan untuk selalu menjalankan ini setelah instalasi. Di sini kita akan diminta menjawab beberapa pertanyaan interaktif. Ada 5 pertanyaan interaktif. Pertanyaan pertama di sini ada validate password plugin, dan di sini kita ketik Y lalu pilih angka 0 untuk level low. Selanjutnya ada remove anonymous users, kita ketik Y. Ada juga disable root login remotely, kita ketik juga Y. Remove text database, kita ketik Y, dan reload privilege tables, kita ketik Y. Oke, langkah keempat di sini ada uji login ke MySQL. Nah, langkah terakhir untuk MySQL adalah memastikan kita bisa login. Kita akan masuk sebagai user root menggunakan perintah ini, dan perintah yang kita masukkan itu ada sudo mysql_u root_p. Hasil prompt terminal akan berubah menjadi lagi
MySQL lebih besar dari, yang artinya kita sudah berada di dalam shell MySQL. Dan jika mau keluar, kita ketik exit dengan tanda titik koma. Dan instalasi MySQL sudah selesai dengan sempurna. Sekarang kita lanjut ke instalasi PHP. Nah, seperti yang kita masukkan di sini adalah sudo apt install PHP. Jadi kesimpulannya, penggunaan virtual machine atau VM memberikan kita fleksibilitas dan keamanan untuk melakukan simulasi server. Dengan VM, kita bisa membuat lingkungan terisolasi di dalam komputer kita sendiri tanpa perlu memberi perangkat keras baru atau takut merusak sistem operasi utama. Terus, kami juga memilih Ubuntu Server sebagai sistem operasi di dalam VM tersebut karena Ubuntu Server dikenal dengan sangat stabil, efisien dalam penggunaan sumber daya yaitu GUI, aman, dan memiliki dokumentasi yang lengkap, sehingga menjadi pilihan terbaik untuk belajar maupun kebutuhan dari industri tersebut.